Nah, saudara-saudaraku, dalam video ini saya mau mengangkat sebuah tema yang diajak oleh gereja kepada setiap umatnya untuk memahami tentang apa itu Allah Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana Romo memahami Allah Tritunggal Maha Kudus? Di satu sisi gereja memahami bahwa Allah adalah Esa, sebagaimana yang diwariskan oleh tradisi Yahudi. Allah adalah Esa, satu. Tetapi bagaimana Allah yang satu ini dipahami sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Banyak pengalaman-pengalaman atau pertanyaan-pertanyaan datang kepada saya. Misalnya dari yang sederhana. Ketika Tuhan Yesus berdoa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kalau Yesus diimani oleh gereja sebagai Tuhan dan Allah, kepada siapa Yesus berdoa? Kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah. Lebih dalam lagi, ketika di atas salibnya, ketika Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lagi-lagi kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah, bagaimana Allah kok menderita? Bagaimana kok Allah sampai bercucuran darah? Bagaimana Allah kok sampai mati? Dan kepada siapa Yesus berseru? Kalau Allahnya hadir di dunia, di surga itu siapa yang jagain? Banyak masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti itu. Nah, saudara-saudara, izinkan saya, seorang dosen kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, untuk mengajak Anda semua dalam video ini untuk memahami secara sederhana tapi nggak kacangan, dalam tapi nggak membingungkan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Gagasan yang pertama yang mau saya tawarkan kepada Anda semua adalah bahwa memahami gagasan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu tidak bisa pernah boleh dilepaskan dari konsep iman dan wahyu dalam tradisi Kristiani yang juga diwarisi dari tradisi Yahudi. Iman dan wahyu. Yang pertama-tama harus disebut adalah wahyu. Wahyu atau revelation adalah Allah yang membuka dirinya, Allah yang membuka selubung misterinya. Allah yang selama ini tidak dikenal, jauh dari manusia, berinisiatif, artinya memulai sebuah relasi dengan manusia. Jadi bukan manusia yang mencari Allah pertama-tama, tapi Allah yang lebih dulu mau berelasi dengan manusia. Itu konsep wahyu yang sangat penting pertama-tama untuk dipahami sebelum kita memahami Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, Allah yang seperti apa yang membuka dirinya, yang mau dikenal oleh manusia? Lagi-lagi saudaraku, sebagaimana kita lihat dalam Perjanjian Lama, bagaimana relasi Allah dengan Abraham misalnya, Allah dengan Nuh, Allah dengan Musa. Pertama-tama, relasi Allah berjumpa, Allah memperkenalkan dirinya bukan melalui sebuah kitab, bukan sebuah tulisan yang ditemukan oleh manusia, yang diterima oleh manusia, lalu manusia belajar untuk mengenal Allahnya. Tetapi tokoh-tokoh yang diajak oleh Allah ini pertama-tama adalah mereka mengalami Allah hadir dalam kehidupan mereka. Jadi saudaraku, untuk memahami Allah dalam konsep Kristiani dan Yahudi, itu pertama-tama bukan Allah yang dipahami oleh kepala, Allah yang dicari, Allah yang dipelajari, bukan. Tetapi pertama-tama adalah Allah yang dialami secara nyata. Allah yang betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Allah yang betul-betul menemani. Allah yang bisa diajak berdialog. Allah yang bisa diajak berdiskusi bahkan. Bukan Allah yang jauh di sana yang dipahami dengan bacaan-bacaan yang disebut dengan kitab suci misalnya. Pertama-tama bukan itu. Kitab suci bisa hadir di sini pertama-tama berasal dari pengalaman konkret hidup manusia. Nah, dari situ kita boleh memahami saudara, kalau wahyu adalah cara Allah membuka dirinya, memperkenalkan dirinya, memperkenalkan rencananya untuk hidup manusia.
Wahyu perlu ditanggapi oleh yang namanya iman. Iman adalah tanggapan manusia dari wahyu Allah. Kalau Allah membuka dirinya untuk dikenal oleh manusia, maka dari sisi manusia kita juga harus membuka diri untuk mengenal Allah. Sehingga terjalinlah sebuah relasi yang sangat akrab. Nah, dari situ saudara-saudara kita bisa melihat, oh iya Romo ya, memang di bangku kuliah, di khotbah, di buku-buku bisa kita baca dan bisa kita pelajari. Tetapi itu tidak cukup. Ya, itu penting, tetapi tidak cukup. Titik berangkat kita harus dari pengalaman. Allah yang seperti apa yang dialami oleh gereja. Allah yang seperti apa yang diperkenalkan oleh Yesus. Nah, inilah pintu masuk kita yang kedua untuk memahami Allah Tritunggal Maha Kudus. Yaitu kita bisa tahu, dapat informasi, memahami, mengalami tentang Allah Tritunggal Maha Kudus itu dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan dari bisa-bisaan para pimpinan gereja pada waktu itu, bukan dari rumusan atau perdebatan para ahli, bukan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang memperkenalkannya kepada kita. Sebagai landasan biblisnya, Anda bisa membuka Injil Yohanes bab 16. Itulah yang menjadi bacaan Injil di hari Minggu, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dibacakan Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan karena singkat. Ayat 12 dikatakan, Yesus berkata kepada para muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Nah, dalam ayat 12 ini, Tuhan Yesus menggarisbawahi keterbatasan manusia untuk memahami 100% rencana Allah pada saat itu juga. Artinya, untuk bisa memahami Allah dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses, dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan pengalaman. Ayat 13 Tuhan Yesus melanjutkan, "Tetapi apabila Ia datang," Ia yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang akan memimpin orang-orang yang percaya pada Yesus pada kebenaran. Dikatakan, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, di sini saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mau menegaskan di ayat 13 bahwa manusia beriman dalam hidupnya adalah sebuah proses mencari, proses memahami, proses mengalami. Dalam pencarian itu, dalam pengalaman, dalam lika-lika kehidupannya, manusia dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertemu dengan kebenaran, yaitu Allah sendiri. Artinya, manusia dengan segala keterbatasannya ini memerlukan bantuan. Apakah bisa manusia membantu sesamanya manusia? Iya, di satu sisi, tetapi lagi-lagi manusia terbatas. Maka manusia memerlukan penolong yang berasal dari Allah sendiri. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara-saudara, di sini mau ditegaskan pencarian manusia terhadap kebenaran, misteri Allah, identitas Allah, rencana Allah itu bertahap. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, pelan-pelan dalam prosesnya, manusia akan berjumpa, mengalami seluruh kebenaran itu. Dikatakan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini mau ditegaskan bahwa pertolongan Roh Kudus buat gerejanya bukan hanya sekali jadi, tetapi juga dalam proses, continue, terus menerus sampai pada kepenuhannya. Itu luar biasanya saudaraku. Di ayat 14 dan 15 dikatakan begini, "Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata,
Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku, dari 2 ayat ini Tuhan Yesus membongkar sebuah misteri yang luar biasa tentang kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya disebut sebagai Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Apa sebabnya? Dari 2 ayat ini kita bisa tahu bahwa Bapa mengutus Putra, Putra mengutus Roh Kudus, Roh Kudus akan memuliakan Putra, Putra yang akan membawa kita semua pada kesatuan dengan Bapa sebagai anak-anak Bapa di surga. Jadi di poin yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa konsep gagasan Allah Tritunggal lahir dari pengalaman orang-orang yang beriman pada Yesus yang dicatat dalam kitab suci, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dari poin yang kedua, bahwa gagasan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus lahir diperkenalkan dari ajaran Tuhan Yesus sendiri. Jadi dari sini tidak perlu ada keraguan ataupun kebimbangan. Nah, yang ketiga, kembali ke pengalaman kita masing-masing sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman dalam segala lika-likunya mengalami Allah yang Esa itu. Ada kalanya ketika kita sadar sebagai ciptaan yang dengan segala keterbatasan, tapi kita mengalami aneka macam rahmat dan berkat. Kita mengalami Allah yang kita sapa sebagai Bapa. Bapa yang dekat, Bapa yang mengenal, Bapa yang menjaga, Bapa yang menjamin hidup anak-anaknya ini. Bahwa kita adalah ciptaan dari Bapa yang sama. Tetapi Allah yang Esa, Allah yang sama, bisa juga kita pahami dan kita alami sebagai Allah yang menebus hidup kita. Sebagai Allah yang mau turun ke dunia supaya bisa bergaul dengan kita, yang akrab dengan kita. Allah yang menghadirkan wajahnya secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Tetapi Allah yang Esa, Allah yang sama, lagi-lagi bisa kita juga alami bekerja dalam rohnya. Memenuhi roh kita, membimbing kita pada kebenaran, menyemangati, membuat kita mengenal siapa Allah, rencana-rencananya, kasihnya kepada kita. Sehingga kita anak-anaknya bisa menyebut, ya Allah, ya Bapa. Itulah saudaraku 3 permenungan sederhana yang bisa saya tawarkan kepada Anda supaya Anda semakin terbantu memahami, mendalami, dan juga mengalami Allah Tritunggal Maha Kudus. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Berkati semua anak-anak-Mu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.